Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 1881-1885. Setelah mengirim Robert, Jasper menghela nafas dan berkata, "Mengapa generasi saya tidak bekerja keras jika kita memiliki senior seperti dia? Kamu sendiri tidak terlalu buruk." Mer McNeil berkata menghibur, "Semua orang tahu seberapa keras Anda bekerja. Saya tidak melakukan hal-hal yang saya lakukan sehingga siapapun atau semua orang melihatnya. Saya hanya melakukannya karena saya pikir itu adalah sesuatu yang harus saya lakukan." Pak McNeil. Jasper menatap Mer McNeil dan Mer Mason dengan serius saat dia berkata dengan serius, "Kali ini, aku bersumpah akan membuat Soros menangis sepanjang perjalanan pulang." Suasana yang sebelumnya tegang menjadi lebih ringan setelah Jasper mengatakan itu. Mer Mason, Miss Garcia, dan Tony mengucapkan selamat tinggal dan pergi setelah membahas beberapa masalah lain untuk beberapa saat lagi. Ketika Jasper menyadari bahwa semua orang telah pergi, dan dia ditinggalkan sendirian dengan Mer McNeil, dia tahu bahwa Mer McNeil mungkin memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengannya secara pribadi. "Benar saja, Mer McNeil berkata, Jasper, Miss Garcia telah membawakanmu misimu dari atasan saat pertama kali dia datang. Saya ingin bertanya lagi sekarang, apakah Anda membutuhkan dukungan kami? Waktu khusus membutuhkan tindakan khusus. Semua keinginan Anda dapat dipenuhi, selama itu tidak bertentangan dengan prinsip kami." Jasper berpikir sejenak sebelum berkata, "Tidak ada yang lain. Hal utama yang saya butuhkan tidak dapat disediakan oleh Swallow Capital. Saya telah menyebutkan ini sebelumnya. Kami tidak bisa mengandalkan sepenuhnya pada pejabat untuk mendukung pasar kali ini. Kekuatan utama kita harus berasal dari modal swasta. Sedangkan modal swasta mengandalkan hasil forum ekonomi. Untungnya, saya sudah berhubungan baik dengan semua orang sebelum ini. Jadi, semua orang yang yakin untuk datang ke sini bersedia mendukung pasar." Mer McNeil setengah menyeringai di wajahnya saat dia berkata kepada Jasper, "Swallow Capital tidak akan membuat janji seperti itu dengan mudah. Bukankah kamu berencana untuk menuai beberapa keuntungan untuk dirimu sendiri? Tidak ada manfaatnya." Jasper tersenyum pahit ketika dia berkata, "Dalam hal uang, saya membutuhkan banyak uang, tetapi saya tidak membutuhkan uang kecil. Jika saya menginginkan kekuasaan, mereka pasti akan meminta saya untuk menyerahkan JW. Tapi saya telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk membangun JW dari bawah hingga seperti anak saya sekarang. Selain itu, saya tidak tertarik membangun karir untuk diri saya sendiri. Dalam hal kebijakan, perusahaan seperti JW adalah persis apa yang dibutuhkan negara kita sekarang, karena menerima perlakuan istimewa secara terbuka dari kebijakan di mana saja. Tidak ada lagi yang saya inginkan. Jika benar-benar ada yang saya butuhkan, saya harap bahwa ketika semua ini berakhir, Swallow Capital akan memberi saya kesempatan yang saya minta. Saya berencana untuk mendirikan bank di negara ini." Mer McNeil tercengang ketika mendengar apa yang dikatakan Jasper. "Sebuah bank?" Jasper mengangguk dan berkata, "Ya, ada beberapa contoh bank patungan di negara ini, tetapi bank yang merupakan perusahaan ekuitas swasta belum ada. Selain itu, ini adalah industri yang agak sensitif, jadi saya merasa bahwa Swallow Capital akan bertanggung jawab untuk membuat keputusan terakhir mengenai masalah ini ketika saatnya tiba. Tidak ada orang lain yang akan memiliki kesempatan, tetapi ada ruang untuk diskusi jika itu kamu. Karena itu, kita akan membicarakannya ketika saatnya tiba. Detailnya akan tergantung pada laporan yang Anda berikan kepada kami. Lagi pula, ini bukan sesuatu yang bisa diputuskan oleh segelintir orang untuk Anda," kata McNeil. Jasper tersenyum dan berkata, "Itulah alasan saya yang sebenarnya. Baiklah, sekarang setelah kita menyelesaikan masalah pekerjaan,
mari kita bahas masalah pribadi, tiba-tiba McNeil berkata sambil tersenyum. Masalah pribadi. Jasper tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu McNeil, dan keduanya tidak berbagi persahabatan pribadi. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang pribadi untuk didiskusikan? McNeil terkekeh tapi tidak menjelaskan saat dia bangkit untuk mengambil sebuah kotak kecil dari miliknya tas kantor. Saat dia menyerahkannya kepada Jasper, dia berkata, "Seseorang memintaku untuk membawakan ini untukmu." Jasper membuka kotak itu dan melihat sebuah liontin ruby. Liontin itu berwarna merah cerah dan cerah yang berkilauan saat terkena cahaya. Jelas, batu permata ini memiliki kualitas luar biasa yang jarang ditemukan. Yang paling mengesankan, seekor phoenix yang hidup telah diukir di atas batu. Pengerjaannya sangat indah dan halus, dan itu jelas merupakan karya seorang master. Jasper tidak tahu banyak tentang batu ruby dan jauh dari ahli di bidangnya. Namun, bahkan seorang amatir seperti dia tahu bahwa liontin ruby itu sangat berharga. Jasper memegang liontin ruby itu dan berbalik untuk menatap McNeil dengan heran. McNeil menyeringai dan berkata, "Adele adalah keponakan sepupu saya." Jasper segera mengerti. "Ternyata Anda berhubungan dengan Adele, McNeil." Itu sangat menjelaskan. Saat itulah keraguan dan pertanyaannya yang belum terjawab diklarifikasi. Sebelum ini, Jasper selalu menganggap McNeil sedikit terlalu antusias dan akrab dengannya. Meskipun jelas bahwa McNeil datang kali ini sebagai isyarat kebaikan dari Swallow Capital, tujuan utamanya adalah datang untuk mendukungnya. Namun, masih tidak perlu melakukan banyak hal. Pernyataan seperti itu mungkin tidak tampak aneh bagi orang lain, tetapi McNeil adalah pejabat senior dalam sistem tersebut. Rata-rata orang bahkan tidak akan bisa mendekati posisi yang dipegangnya sepanjang hidup mereka. Jadi, dalam banyak kesempatan, orang akan memperhatikan setiap tindakannya, dan bahkan setiap ekspresinya sehingga mereka dapat mencoba menguraikan makna tersembunyi di dalamnya. Itu juga mengapa identitas dan status McNeil berarti bahwa dia ditakdirkan untuk memastikan dia tidak berlebihan ketika dia mengambil sikap, bahwa dia tidak menunjukkan ekspresi apapun yang tidak seharusnya dia tunjukkan, dan tidak mengatakan apapun yang tidak seharusnya dia tunjukkan. Seharusnya mengatakan. Pasalnya, sikapnya kerap dimaknai sebagai pernyataan resmi oleh publik. Namun, terlepas dari itu, McNeil masih menunjukkan rasa suka dan kehangatan yang besar terhadap Jasper. Ternyata McNeil adalah bagian dari keluarga Brown, dan hubungannya dengan Adele yang membuatnya meskipun Jasper tidak pernah berhubungan dengan siapapun dari keluarga Brown sebelumnya. Mereka akan memastikan untuk saling membantu menuai manfaat sebesar mungkin bila memungkinkan. Bagaimanapun, Swallow Capital juga dibagi menjadi faksi. Air di sini bahkan lebih keruh dibandingkan dengan tempat lain. Itu juga mengapa Jasper jarang memperluas perkembangannya ke kota Swallow bahkan sampai sekarang. Seluruh keberadaannya menunjukkan keengganannya untuk terlalu terlibat dalam politik. Namun, perubahan terjadi apakah dia menginginkannya atau tidak. Statusnya sekarang berarti dia tidak punya cara untuk menghilangkan ketenaran atau kekayaan sepenuhnya. Bahkan jika dia tidak terlibat dengan keluarga Brown, saudara-saudara raja, saudara-saudara Combe, dan keluarga Langdon semua akan mulai mencoba untuk merasakan sikapnya. Itu tidak berarti mereka harus membentuk aliansi dan melakukan apa saja. Sebaliknya, itu untuk memastikan bahwa setiap orang akan bekerja sama dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan sambil menjaga satu sama lain, dengan prasyarat bahwa Jasper ditakdirkan untuk terbang tinggi sepanjang jalan. Tampaknya merasakan bagaimana Jasper tidak berpikir dengan tenang, McNeil berkata dengan ramah, "Anda tidak perlu menekan diri sendiri. Kami tidak perlu membuat janji atau ikatan apapun. Yang harus Anda lakukan adalah urusan Anda sendiri, dan kami akan membahas yang lainnya di lain waktu." Ini bisa diabaikan untuk saat ini. Jasper mengangguk, merasa sedikit lega. Sejujurnya,
Jika memungkinkan, dia tidak ingin berurusan dengan keluarga politik ini. Tidak ada alasan lain selain karena dia tahu tanpa bayang-bayang keraguan bahwa masa jabatan saat ini akan segera berakhir, dan ketika mereka memilih presiden untuk masa jabatan berikutnya, apa yang disebut keluarga politik ini akan menjadi yang pertama diserang. Presiden itu tidak tahan memiliki grid di matanya. Terlebih lagi, itu bahkan lebih menakutkan karena posisi unik keluarga Brown. Mereka yang tahu. Ini kartu saya. Anda dapat menghubungi saya melalui nomor yang tercantum di sini kapan saja. Saat McNeil menyerahkan kartu namanya kepada Jasper, dia berkata, tetapi pekerjaan saya cukup menuntut, jadi wajar jika saya tidak dapat dihubungi oleh siapapun di luar ketika saya memiliki rapat darurat yang biasanya berlangsung antara 3 hingga 5 jam. Anda dapat menghubungi Mason juga. Dia bekerja untuk saya selama bertahun-tahun, dan saya mempercayainya dalam banyak hal, besar dan kecil. Jasper mengerti apa yang dia isyaratkan dan mengangguk. Wajah Garcia yang tersenyum dan menyenangkan melintas di benaknya saat dia memaksa dirinya untuk mengistirahatkan pikirannya dan berkata, baiklah, saya mengerti. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan McNeil. Apapun yang terjadi, kartu yang memberinya koneksi langsung ke kepala dua di bidang keuangan akan bernilai ribuan kemanapun dia pergi. Jasper bangkit dan mengucapkan selamat tinggal setelah duduk lebih lama. Forum ekonomi akan dimulai dalam beberapa jam, dan sebagai tuan rumah, dia masih memiliki banyak pekerjaan persiapan. Terlebih lagi, McNeil adalah orang sibuk yang telah menempuh perjalanan jauh untuk berada di sini. Secara alami, dia harus memastikan McNeil punya waktu untuk beristirahat. Telepon Jasper berdering tidak lama setelah dia meninggalkan kamar McNeil. Senyum kecut muncul di wajah Jasper ketika dia melihat ide penelepon. Hei, apakah kamu mendapatkan hadiahku? Suara Adele terdengar ceria saat terdengar dari ujung telepon. Jasper berkata, saya sudah menerimanya. Ini sangat indah. Aku menyukainya. Terima kasih. Adele mendengus ringan dan berkata, tentu saja kamu harus menyukainya. Kakek saya memberikannya kepada saya sebagai hadiah dewasa. Ketika Jasper mendengar bahwa liontin ruby ini adalah hadiah dari Grandmaster Brown, dia buru-buru berkata, ini hadiah yang sangat mahal. Apakah tidak apa-apa untuk memberikannya kepada saya? Adele mengerutkan bibirnya dan berkata, apakah kamu tidak memperhatikan ada burung phoenix di atasnya? Siapa yang memberi gadis sesuatu dengan phoenix di atasnya? Saya telah mengomel kakek saya tentang hal ini untuk waktu yang sangat lama, dan dia setuju untuk memberi saya satu lagi. Saya merasa ini cocok untuk Anda, jadi saya meminta paman saya untuk membawakannya untuk Anda. Jasper menghela napas dan berkata, saya hanya khawatir McNeil akan salah memahami niat Anda melakukan ini. Pikiran tajam Adele berbeda dari gadis-gadis lain. Lebih penting lagi, dia dibesarkan di lingkungan yang intens sejak dia masih kecil, dan sekarang jauh lebih sensitif terhadap politik dan opini publik daripada orang kebanyakan. Jadi, dia segera mengerti apa yang dimaksud Jasper setelah dia mengatakan itu. Dia menjawab, kamu tidak perlu memikirkan itu. Siapa yang peduli dengan kesalahpahaman? Anggap saja hal-hal seperti itu tidak ada. Ini adalah hadiah dari keluarga saya, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya benci bagaimana orang-orang ini terus-menerus berkomplot melawan satu sama lain. Mereka mungkin juga memasukkan diri mereka sendiri ke dalam perhitungan mereka sendiri. Bukankah mereka lelah hidup seperti ini? Jasper menggosok liontin ruby di antara jari-jarinya saat dia berkata, mau bagaimana lagi, mereka sudah ada di dalam game. Tapi kami akan mengambil langkah ini satu persatu untuk saat ini. Ada hal lain yang sedang terjadi. Bicara lagi nanti. Jasper menyela dirinya sendiri di tengah kalimat dan menutup telepon sebelum tersenyum dan berjalan menuju Garcia. Dia telah memesan seluruh hotel, dan hanya McNeil, Garcia,
Mer, Mason, dan Tony yang menginap di lantai ini. Jadi, jika Ms. Garcia masih berhasil menabraknya di koridor pada saat ini, itu jelas direncanakan dan bukan kebetulan. Mas Garcia, belum istirahat. Jasper berbicara lebih dulu. Mas Garcia tersenyum dan berkata, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda secara pribadi. Dia ingat apa yang dikatakan Mer McNeil kepadanya. Jika Mer Mason adalah salah satu anak buahnya, maka Mas Garcia jelas bukan salah satu dari mereka. Jasper menghela nafas pada dirinya sendiri. Inilah mengapa dia tidak mau menjalin hubungan dengan faksi-faksi politik ini. Itu terlalu membingungkan dan menyiksa. Tentu, haruskah kita mencari tempat yang tenang? Jasper mungkin berpikir begitu, tapi jelas, dia tidak akan muncul pikirannya di wajahnya. Dia tersenyum hangat saat dia berbicara. Mari kita bicara di kamarku, Mas Garcia menawarkan. Tata letak kamar Mas Garcia sama dengan kamar Mer McNeil. Keduanya adalah suite yang mula-mula mengarah ke ruang tamu dan kemudian diperluas menjadi 2 kamar tidur, ruang belajar kecil, dan ruang tamu. Jasper dan Mas Garcia langsung menuju ke ruang tamu setelah masuk kamarnya. Nona Garcia, ada yang bisa saya bantu? Jasper memotong langsung ke pengejaran dan bertanya setelah duduk. Ketika Mas Garcia melihat liontin ruby yang tampak indah di tangan Jasper, dia berkata, liontin itu indah. Itu terlihat akrab juga. Jasper tersenyum dan menjawab, tanya Adele pada Tuan McNeil untuk memberikannya padaku. Dia mengatakan bahwa itu dulunya adalah salah satu mainan Grandmaster Brown. Saya pikir itu terlalu berharga, dan saya tidak tahu harus berbuat apa dengannya sekarang. Mas Garcia adalah seseorang yang memikirkan banyak hal. Ketika dia mendengar pilihan kata-kata Jasper dalam penjelasannya dan memperhatikan bagaimana dia tidak menyembunyikan liontin rubinya tetapi malah secara terbuka memegangnya di tangannya, dia segera membuang apa yang telah dia persiapkan sebelumnya untuk dikatakan. Dia menjawab, tidak ada yang terobsesi dengan ini. Anda harus menerimanya karena saya itu adalah sikap yang baik. Mendorong hadiah itu bolak-balik akan lebih merusak hubungan Anda. Jasper mengangguk dan berkata, Anda benar, Mas Garcia. Tapi teman harus sopan dan timbal balik juga. Saya harus melihat dan melihat hadiah mana yang lebih cocok sehingga saya tidak akan selalu merasa berhutang budi kepada Adele setiap kali saya bertemu dengannya di masa depan. Mata Mas Garcia berbinar saat mendengar itu. Jasper telah membuat niatnya jelas. Hadiah ini adalah cabang zaitun dari keluarga Brown, dan itu membuatku takut. Namun, saya tidak bisa menolak cabang zaitun jika mereka sudah memperpanjangnya karena itu akan merusak hubungan kami. Namun, ini hanyalah hubungan yang saling menguntungkan. Jika mereka memberi saya beberapa manfaat, saya harus membalas budi di masa depan begitu saya mendapat kesempatan untuk melakukannya. Dengan begitu, tidak akan ada faksi atau ikatan yang akan terbentuk. Semua orang datang dan pergi sesuka hati. Itu adalah hasil yang Mas Garcia harapkan untuk dilihat. Ya, saya pikir itu cara yang baik untuk menangani berbagai hal. Tuan Lain, saya tidak menyangka Anda begitu baik dalam menjalin hubungan, selain berbisnis. Jasper tersenyum kecut dan berkata, kamu terlalu baik, Mas Garcia. Sejujurnya, saya hanya seseorang yang ingin menjalankan tanggung jawab saya tanpa komplikasi. Selain itu, badai akan segera tiba pada titik ini. Bukan ide yang baik untuk terganggu oleh hal lain. Mas Garcia segera menjawab, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Teman harus saling memperhatikan. Jika situasinya tidak cocok sekarang, kita bisa bertahan lebih lama sebelum diskusi lebih lanjut. Semua sahabat memiliki motif yang sama, yaitu untuk menjaga lingkungan tempat kita tinggal. Persahabatan tidak serumit dan serang seperti yang Anda pikirkan. Terus terang, semua orang hanya mencoba mengumpulkan karma baik untuk diri mereka sendiri. Terima kasih atas saran Anda, Mas
Garcia. Saya tercerahkan. Jasper merasa sedikit lebih santai. Itu adalah hasil terbaik yang bisa dia harapkan. Mas. Garcia hanya menanyakan beberapa pertanyaan tentang pekerjaan dan berbasa-basi setelah itu. Keduanya tidak terlibat dalam pertempuran akal lainnya. Mereka semua adalah intelektual di sini, dan ada banyak hal di mana kata-kata tidak langsung sudah cukup bagi mereka untuk memahami pendirian dan kesimpulan pihak lain. Lagi pula, tidak bijaksana untuk terlalu terbuka atau terbuka tentang hal-hal seperti itu. Karena akan mudah untuk menjadi orang yang kurang ramah. Untuk Mas Garcia, dia akan menyelesaikan misinya selama dia memastikan Jasper tidak membentuk ikatan yang kuat dengan keluarga Brown. Sama seperti beberapa orang lain, dia tidak mau melihat Jasper dijadikan tolok ukur bagi generasi berikutnya sementara juga memiliki ikatan yang terlalu dalam dengan keluarga politik. Itulah yang paling tidak ingin dilihat bosnya. Orang-orang yang berkuasa membenci pembentukan faksi, karena begitu faksi terbentuk, segalanya tidak akan lagi dilakukan demi kepentingan terbaik semua orang. Identitas dan posisi Jasper sensitif, dan dia tidak bisa terlibat dalam masalah seperti yang dilakukan orang lain. Alasan lain di balik tindakan Mas Garcia adalah karena dia ingin mengkonfirmasi pendirian Jasper. Untungnya, Jasper telah memberinya jawaban yang memuaskan. Dia percaya bahwa orang-orangnya juga akan puas. Jasper tidak tinggal kembali setelah meninggalkan kamar Mas Garcia dan langsung kembali ke kamarnya. Waktu pembukaan untuk forum ekonomi semakin dekat. Dia tidak punya waktu ekstra untuk meributkan hal-hal seperti itu. Saat Jasper beristirahat, turbulensi muncul di dunia luar karena forum ekonomi ini. Bursa saham tanah air akhirnya bisa istirahat karena akan libur selama 2 hari ke depan. Mereka memanfaatkan waktu untuk menghitung kerugian finansial domestik negara tersebut hanya dalam 2 hari perdagangan ini. Jumlah yang mereka dapatkan sangat mengejutkan mereka. Di tengah kerugian yang sangat besar tersebut, harapan masyarakat terhadap forum ekonomi ini justru semakin besar. Mereka tahu bahwa forum ekonomi ini menyimpan modal yang dibutuhkan untuk menyelamatkan bencana ini. Ini adalah masalah yang sangat penting. Sebelum forum ekonomi resmi dimulai, mereka yang hadir tidak dapat menahan diri untuk menggunakan jaringan mereka untuk menghubungi orang lain guna memperoleh informasi. Situasi ini mencapai puncaknya setelah kedatangan Lord Alvarado, Simpson, Moses, dan kawan-kawan. Mereka menjadi pusat perhatian semua orang begitu mereka tiba. Pangeran kecil, apakah kita punya berita tentang tindakan yang akan diambil JW terhadap Wall Street? Apakah itu akan mempengaruhi kemajuan kita di Amerika Serikat? Presiden grup Helix adalah penduduk lokal Waterhouse City yang berhubungan baik dengan keluarga kerajaan. Sekarang setelah dia melihat pangeran kecil itu, dia tidak ragu untuk mengajukan pertanyaannya. Helix Group adalah grup industri yang menghasilkan produk sehari-hari, dan mereka baru saja go public setelah mengalami perjuangan yang tak terhitung jumlahnya 3 bulan lalu. Namun, sebelum mereka bisa menuai hasil mereka dari terdaftar di pasar saham, modal Wall Street datang dan menyebabkan harga saham mereka anjlok tajam. Itu menyebabkan Helix Group menderita kerugian besar, dan Presiden merasa sangat dirugikan atas hal ini. Pangeran kecil meliriknya sebelum berkata, "Kami pasti akan mengambil tindakan. Tidak mungkin kami akan membiarkan orang asing ini berjalan di sekitar kami dan mengambil uang hasil jerih payah kami. Tapi kami belum memutuskan detail apa yang akan kami lakukan. Berita akan segera tiba." Presiden memiliki ekspresi hancur di wajahnya ketika dia berkata, "Pangeran kecil, kerugian kita sangat besar. Kami tidak hanya mengalami kerugian buku, tetapi yang lebih penting, rantai pasokan hulu dan hilir kami juga mengalami kerugian akibat serangan ini. Kami tidak bisa menjual produk kami jika bahan bakunya habis, dan kami sudah mengurangi 1/3 produksi pabrik. Dan ini setelah kami, yang kuat, membuat persiapan lanjutan. Jika ini terus berlanjut, semua perusahaan dan pabrik yang lebih kecil akan tutup."
Jika satu mata rantai di industri terputus, itu akan memberikan pukulan bagi seluruh industri, kata-katanya bergema dengan banyak orang di sekitarnya. Apa yang dia katakan dengan lantang adalah dilema yang dialami semua orang sekarang. Orang-orang di sini milik perusahaan yang kuat di industri terhormat mereka. Mereka tidak akan memenuhi syarat untuk menghadiri forum ekonomi jika mereka tidak memiliki bakat yang dibutuhkan. Namun, bahkan jika mereka merasakan betapa kuatnya serangan ini, tidak diragukan lagi bahwa perusahaan-perusahaan kecil yang jauh lebih tangguh dan kuat daripada mereka juga merasakannya. Sedikit peningkatan kekuatan akan cukup untuk mencabut mereka sepenuhnya. Perusahaan modern sangat bergantung satu sama lain karena semua industri terkait erat. Sebuah rantai industri tunggal dapat dibentuk oleh perusahaan yang tak terhitung jumlahnya baik besar maupun kecil. Perusahaan besar memiliki rencana sendiri, sementara perusahaan kecil juga memiliki trik. Mereka telah lama menjalin hubungan yang saling menguntungkan, sehingga perusahaan besar ini tidak akan bertahan lama jika perusahaan kecil semua runtuh. Ekspresi dingin muncul di wajah pangeran kecil ketika dia melihat bagaimana orang-orang di sekitarnya bereaksi sebagai tanggapan. Jika masing-masing perusahaan seperti mereka sudah bersiap menghadapi badai, tidak diragukan lagi bahwa keluarga kerajaan, yang memiliki akar yang dalam di semua jenis industri, memiliki tingkat kepekaan yang lebih tinggi. Dalam perjalanan ke sini, dia telah mendengar dari keluarga bahwa beberapa industri mereka telah mengalami masalah. Beberapa dari kesulitan tersebut disebabkan oleh kerugian di pasar keuangan, tetapi lebih banyak lagi karena masalah yang muncul dan menyebabkan reaksi berantai di rantai pasokan hulu dan hilir yang terkait. Misalnya, perusahaan A menyediakan bahan untuk perusahaan B untuk diproduksi menjadi produk untuk perusahaan C, yang kemudian menjual produk tersebut ke konsumen rata-rata. Itu adalah contoh rantai pasokan. Jika masalah muncul di perantara mereka, perusahaan B, perusahaan A tidak dapat menjual bahan mereka sementara perusahaan C tidak dapat menghasilkan produk akhir. Dengan demikian, masalah perusahaan B akan diproyeksikan ke perusahaan A dan perusahaan C. Ini hanyalah bentuk paling sederhana dari rantai pasokan modern. Mereka biasanya jauh lebih rumit dalam praktik sebenarnya. Sebagian besar bisnis keluarga kerajaan berada di rantai pasokan menengah ke atas. Berdasarkan tanggapan dari keluarganya saat ini, pangeran kecil sudah merasakan bahwa keluarganya, yang dulu beroperasi seperti mesin besar yang diminyaki dengan baik, sekarang mulai bergerak dengan kurang gesit karena bagian-bagiannya mulai berkarat. Itu hanya awal. Jika kondisinya terus memburuk, bagian-bagian tersebut tidak hanya akan berkarat, tetapi juga akan mulai tidak berfungsi dan terlepas dari bagian mesin lainnya. Saat dia memikirkan hal ini, pangeran kecil menghela nafas dan berkata, "Semuanya, aku mengerti bagaimana perasaanmu sekarang. Sejujurnya, keluarga kerajaan tidak melakukan jauh lebih baik daripada Anda sekarang. Namun, masalahnya, ini bukan kesulitan yang hanya dialami oleh satu atau beberapa dari Anda. Sebaliknya, kita semua terjebak dalam situasi yang sama. Jadi, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu orang atau beberapa orang untuk menyelesaikan masalah ini. Kita harus mengandalkan satu sama lain dan mengumpulkan sumber daya kita untuk mengatasi masa sulit ini." Pernyataan pangeran kecil itu dangkal dan formal, tetapi setidaknya itu adalah pernyataan. Itu membantu mereka yang berhubungan lebih dekat dengan keluarga kerajaan merasa sedikit kurang marah. Pangeran kecil mengamati situasi dalam keheningan sebelum dia tersenyum dan berkata, "Saya percaya bahwa semua orang di sini telah mendengar bagaimana Swallow Capital dengan sengaja mengirim seseorang untuk bertindak sebagai tamu istimewa forum ekonomi hari ini. Benar saja, dia berhasil menarik perhatian semua orang dengan kalimat itu." Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.